wabarakatuh. Nah, kita akan belajar tematik ya anak-anak. Kita sudah masuk di tema kedua ya. Ya kan kalian ganti bukunya jadi 4B ya, ganti 4B. Terus sama buku yang pinjaman dari perpus tema kedua. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu ya, dan siapkan alat tulis kalian ya. Yuk, mulai. Sekarang kita masuk di tema 2, subtema ke-1, pembelajaran ke-1. Untuk tema 2 kali ini kita akan bertemakan tentang selalu berhemat energi. Nah, kalian harus menghemat energi ya, baik energi matahari, energi listrik, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus hemat, tidak boleh boros. Gunakan dan manfaatkan energi yang ada di bumi kita ini dengan baik dan bijaksana dalam menggunakannya. Pertama kita belajar muatan IPA, sumber energi. Nah, sumber energi terbesar di bumi itu apa anak-anak? Ayo, apa? Yaitu matahari. Benar sekali. Kalian bisa memanfaatkan sumber energi matahari dalam kehidupan kalian itu sehari-hari, banyak sekali manfaatnya ya. Nah, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi energi matahari itu dihasilkan oleh sumber energi matahari tersebut. Puput ulangi ya. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahayanya. Banyak sekali manfaat dari sumber energi matahari yang kita rasakan, yang kita lihat setiap harinya. Nah, contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari itu menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Jadi ini ya contohnya. Dari air ya menguap di permukaan bumi. Nah, ini terjadilah daur air. Nah, panas matahari itu mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi dia dapat mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, beberapa contoh dari sumber energi matahari. Pertama, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Jadi kalau kalian itu mencuci pakaian terus dijemur, nah itu sangat membutuhkan adanya panas matahari agar pakaiannya cepat kering. Nah, juga ini menjemur ikan. Nah, ikan asin itu juga menggunakan panas matahari. Kalau tidak ada panas matahari, baju pun lama keringnya. Dan ikan asin pun juga lama akan keringnya ya. Jadi membutuhkan panas matahari. Terus, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Nah, kalau siang hari atau pagi hari cahayanya muncul itu dapat menerangi bumi. Beda dengan malam. Kalau malam kan gelap ya, karena sinarnya bulan tidak sekuat cahayanya matahari. Jadi kalau pagi hari cahaya matahari dapat menerangi permukaan bumi. Terus cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, terus energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, ini namanya panel surya. Jadi cahaya matahari itu dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan menggunakan panel surya. Jadi energi panas menjadi energi listrik perubahannya. Nah, tadi muatan IPA ya tentang manfaatnya sumber energi matahari. Nah, sekarang kita belajar muatan bahasa Indonesia.
mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalian sudah belajar kan gimana caranya membuat peta pikiran? Kalian harus tahu temanya apa, mengolah informasinya, memahaminya, bacaan tersebut. Nah, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, contohnya ini, minyak bumi. Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Jadi kalau menggunakan minyak bumi itu, kalian juga harus hemat, digunakannya sesuai dengan kebutuhan. Jangan boros. Nah, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Ini ya, sebelum jadi bensin itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi itu diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, sisa hasil pengolahan minyak bumi itu berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, sisa hasil pengolahan minyak bumi itu dapat dijadikan parafin, plastik, dan aspal. Nih, ini jadikan aspal, juga dijadikan plastik. Nah, ini ya. Kalau parafin itu sebagai contohnya lilin, dibuat lilin. Nah, ini sisa hasil pengolahan minyak bumi. Nah, ini cara membuat peta pikiran. Tadi judulnya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi itu membahas tadi tentang asalnya minyak bumi, dari mana. Nah, cara memperoleh minyak buminya, terus hasil olahan minyak bumi itu menjadi apa saja, dijadikan aspal, plastik, parafin, dan bahan bakar. Nah, ini peta pikiran. Jadi kalian mengolah informasinya akan lebih mudah kalau kalian menggunakan peta pikiran. Jadi kayak bahasanya ngerangkum ya, kesimpulan ya. Jadi seperti itu. Jadi dijadikan peta pikiran. Ya, lebih mudah untuk menghafal. Misalnya kalian belajar tentang bahasa Indonesia atau IPA. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran. Jadi poin-poin yang penting dari IPA tersebut kalian buat peta pikirannya. Ini akan lebih mudah kalian menghafal. Nah, itu ya caranya. Nah, yang terakhir kita belajar muatan IPS, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, nak, jagung itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Adakah anak-anak di rumah yang punya kebun jagung? Bapak ibunya siapa tahu menanam jagung. Nah, itu banyak sekali manfaatnya. Dari buahnya, dari pohonnya itu dapat dimanfaatkan. Dari buahnya pun, dari jagungnya, terus klobot ya bahasanya ya, itu kulit jagungnya dapat dimanfaatkan. Semuanya dari tanaman jagung itu dapat dimanfaatkan, tidak ada yang dibuang istilahnya ya, seperti itu. Nah, tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi ada dua sumber daya alam ya jenisnya. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya tumbuhan, hewan, terus air, matahari, itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya minyak bumi, batu bara, emas,
nikel. Jadi seperti itu tidak dapat diperbarui. Nanti next time kalian akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, tanaman jagung itu termasuk tumbuhan, jadi dia sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung itu mempunyai banyak manfaatnya, misalnya sebagai bahan makanan. Ada yang dibuat nasi jagung, tahu ya? Nah, itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Terus, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jadi kalau nggak ada beras, misalnya ada jagung, nah jagung bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi, yaitu nasi jagung. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ya, dari kulit jagungnya itu bisa dibuat bahan kerajinan. Kalau dari dari buah jagungnya itu banyak sekali, selain dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi, juga dapat dijadikan cemilan, misalnya ini popcorn, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali makanan-makanan yang bahannya itu dari jagung. Oke, dan jagung sendiri kalau kering itu ya bisa dijadikan kerajinan juga, dari kulitnya, dari jagungnya pun bisa dijadikan sebagai kerajinan. Nah, banyak sekali ya manfaat dari tumbuhan jagung ini, dari pohonnya, dari buahnya, dari kulit jagungnya, itu banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar 3 mapel. Yang pertama IPA tentang sumber energi matahari. Yang kedua bahasa Indonesia, yaitu tentang peta pikiran yang membahas tentang minyak bumi. Terus yang ketiga ya, tadi yang kedua, yang ketiga yaitu tentang muatan IPS, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas kalian. Tugas tematik, bukalah buku tema 2 pinjaman dari Perpus. Muatan IPA, kerjakan soal di halaman 5, mencari manfaat sumber energi matahari, dan gambarlah seperti contoh. Nah, itu kan ada peta pikiran yang tengahnya gambar matahari ya. Nah, kalian cari sumber energi matahari, manfaatnya apa saja, ditulis di situ. Digambar ya pakai penggaris di buku tulis kalian. Terus yang kedua, muatan IPS, kerjakan soal nomor 1 dan 2 di halaman 2. Oke? Kerjakan ya. Maaf, di halaman 5. Di halaman 6, salah. Di halaman 6 ya, kerjakan soal nomor 1 dan 2. Oke, sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dibaca ya, di halaman 7 itu ada tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tentang jagung juga ada. Kalian harus banyak-banyak literasi atau membaca dan memahami soal, karena kelas 4 harus bisa memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis bacaan. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk membaca. Dipinjemin buku, dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.